Halo, selamat datang kembali di minggu yang baru di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang walaupun kalah tetap berpikir logis dan sistematis. Kenapa pakai baju putih? Ya udah pasti gue bilang, minggu yang baru selalu kita mulai dengan sesuatu yang fresh. Kok baju putih lo ini doang sih bang? Enggak juga, ada gue di rumah gue yang dulu jersey MU yang white tuh gue ada gitu, cuman belum sempet gue bawa. Gue mau kasih review ya untuk tadi malam pertandingan yang selalu jatuhnya di hari Minggu gitu ya, sehingga besokannya nih teman-teman kerja nih udah siap-siap aja nih dibully nih ya. Kita tadi malam di pekan ke-24 ya, mengalami kekalahan dari Crystal Palace, yang dimana bahkan dari sejak zamannya Erik ten Hag kita itu tidak pernah menang melawan Crystal Palace. Dulu pas musim pertama ten Hag itu imbang, habis itu kita kalah ya, kemudian zamannya waktu Ten Hag kedua kita juga kalah di kandang, terus abis itu dibantai, terus kemarin pas musim ketiga Ten Hag kita imbang, menang terakhir tuh nggak salah zaman Rangnick, itu pun juga susah banget 1-0 kalau nggak salah, waktu awal-awal Rangnick game pertama Premier League kalau nggak salah sih ya, apa game kedua ya. Nah, jadi tadi malam kekalahan ini adalah kekalahan kita yang ke-11 di Liga ya, dan menempatkan kita akhirnya di posisi 13, bahkan dilewatin oleh Crystal Palace ya, belum dilewatin oleh Hotspur sama West Ham sih. Cuma kalau West Ham nanti malam menang ya siap-siap kita balik lagi ke posisi 14. Oke, gue coba lihat dulu formasi ya. Dari sisi formasi tim, kiper ya dipercayakan mungkin di liga ini untuk Andre Onana, 3 backnya Leny Yoro, Maguire, Lisandro Martinez, 4 di depannya 3-4-3 ya, Mazraoui di wingback kanan, Diogo Dalot wingback kiri, Ugarte di tengah bersama dengan Bruno Fernandes, sama ya dengan apa yang dalam gua prediksikan di preview. Nah, ini yang menjadi kejutan, 3 depannya itu Amad Diallo penyerang kanan, Garnacho penyerang kiri, dan Mainu yang berperan mungkin lebih ke false 9 lah ya, atau second striker gitu. Ada yang tanya sama gue gini, ada yang bilang, nih salah Amorim gak sih dalam menempatkan komposisi pemain? Gue bilang gak juga. Kenapa gue bilang gak? Satu, toh pada 15 menit sampai bahkan 30 menit pertama kita meng-create banyak chances loh. Kita bisa menghasilkan 6 corner. Chancesnya kalau gak salah 5 apa 6, cuman gak ada yang shot on target ya. Terus pertanyaannya nih, gue balikin nih kayak yang lo nanya nih, emang kalau kita pasang striker murni ada efeknya? Enggak juga kan? Kita pasang satu striker murni antara Zirkzee atau Højlund, emang selama ini ada efeknya? Enggak juga kan? Højlund itu sudah 13 pertandingan 0 gol. Zirkzee sudah 11 pertandingan itu 0 gol ya. Walaupun kalau menurut gue Zirkzee pengaruhnya atau kontribusinya terhadap tim masih lebih kelihatan lah gitu. So, jadi kalau misalnya Amorim nggak pasang striker juga sebenarnya memang nggak beda jauh juga dengan kalau ada striker gitu loh. Paham ya logis pemikiran sistematisnya ya. Jadi bagi Amorim ya udah gue eksperimen aja. Si Maino happy sebagai pemain depan nomor 10, ya gue pasang lah jadi second striker gitu loh. It's okay, bagi gue eksperimen ya, kan gue bilang eksperimen itu ketika lo berhasil ya lo pasti akan puji kan, ketika lo nggak berhasil endingnya hasilnya
ya kita pasti akan menyalahkan. Cuman menurut gue nggak menyalahkan strategi Amorim gitu loh, karena lu pasang striker juga nggak guna. Mau pasang Bruno Fernandes atau jadi false nine juga nggak guna kan. Jadi nggak apa eksperimen itu dilakukan, sekaligus nunjukin juga nih ke para petinggi, kita tuh nggak punya striker yang haus gol loh, kita nggak punya striker loh, kita nggak punya pencetak gol loh. Lu lihat kan pertandingannya, ya akhirnya cuma muter di situ. Penyelesaian akhirnya final third-nya nggak ada. Bruno Fernandes sendiri ngomong di press conference, ya kita harus melatih untuk end passing-nya nih, final third-nya, eksekusinya. Itu kan dari dulu sebenarnya. Ini semua skema penyerangan udah bagus. Kalau misalnya strategi ini salah, gue bilang waktu pas tadi malam, dari awal dari membangun serangannya udah banyak salah gitu. Ya, ini kan enggak, bangun serangannya oke, masuk ke kotak penaltinya oke, tapi pada saat finishingnya kembali lagi masih menjadi momok. Nah, makanya gue bilang tanpa striker pun juga kemarin kita justru malah babak pertama nggak dapat corner sama sekali, bahkan nggak ada serangan sama sekali gitu. Nah, ini yang menurut gua kita juga harus bisa berpikir logis dan sistematis. Tadi gua bilang babak pertama jalannya pertandingan 15-20 menit pertama sebenarnya kita harus udah bisa nyetak gol. Ya. Nggak ada satu eksekutor di dalam kotak penalti gitu loh. Winger masuk, Garnacho masuk kotak penalti, Amad Diallo masuk kotak penalti, tapi yang posisi paling depannya nggak ada gitu loh. Yang sang eksekutornya nggak ada, yang dituju siapa nggak ada gitu. Kan kalau lo lihat 3 pertandingan kemenangan kita ini, yang nyetak gol juga bukan striker kan, pemain belakang 2 kali, Lisandro Martinez sama Diogo Dalot, pemain tengah Bruno Fernandes, Mainu yang nyetak gol. Jadi emang nggak ada target man gitu loh, nggak ada poacher ya kalau mungkin istilahnya di FIFA atau FM gitu kan. Nggak ada target man-nya. Capek-capek si winger masuk, yang mau diumpan siapa sih? Ujung-ujungnya kan si Garnacho cutback jauh banget kan, ujung-ujungnya Martinez yang maju. Nah, semua itu terjadi tuh di babak pertama ya. Bahkan kita seharusnya udah bisa ketinggalan tuh. Justru si Crystal Palace punya mungkin 3 kali ya, 2 big chance yang seharusnya bisa gol gitu. Sundulan yang pertama yang Onana diem aja gitu ya, terus yang kedua seperti tepis Onana, terus yang ketiga yang bolanya melenceng itu kena sedikit dari si siapa Mateta itu aja udah mungkin bisa masuk, udah ketinggalan gitu. Jadi gue gak paham kok malah seorang striker tinggi besar yang perawakannya sama dengan striker kita kayak Mateta justru malah bisa menjadi ancaman, padahal polanya Crystal Palace sama kok, 3 back 3-4-1-2 ya mereka ya. Wrong gitu. Ini lebih kepada menurut gua satu, pemainnya tidak merata dalam menjalankan instruksinya si Amorim, atau memang ya masalah mental psikologis karena main di kandang kali, tekanannya gede. Babak pertama 0-0, babak kedua gue bilang bahwa 10 menit pertama seharusnya sih harus lebih menyerang ya. Mungkin Mazraoui lah ya yang diganti, karena Mazraoui gue bilang juga beberapa kali gue bilang permainan agak menurun. Jadi Amad Diallo ke wingback kanan biar si masukin striker. Enggak kejadian. Oke, mungkin dia masih percaya. Si Crystal Palace justru berhasil mencuri gol setelah dia memasukkan si Eze ya, pemain yang kabarnya juga diincar banyak klub, sama diincar Manchester United.
Gol di menit ke-64. Kalau dibilang salah siapa, gue sih tadi pada saat pertandingan itu gue udah bilang ya. Aduh, amit-amit nih. Nih kok feeling nggak enak nih. Serang melulu nggak berhasil. Serang apalagi di babak kedua kipernya Dean Henderson jadi jago banget. Wah, ini jangan sampai nih serang kitanya kebobolan. Bener, bari bola mati sekali lagi dari set pieces lawan. Satu, si pemain Crystal Palace-nya tuh tidak ada yang bisa nggak ada yang jaga dan tidak ada yang bisa nyapu bola. Dan kedua, kalau dibilang itu blunder Onana, sebenarnya nggak juga ya. Cuman jangkauan dia emang kok nggak nyampe gitu. Sebenarnya kalau ngeliat langkahnya dia tuh agak ragu. Sekali lagi dia kalau nggak diem ragu. Dia udah maju satu setengah langkah ke depan. Ya kalau emang lo mau maju, mau tepis, lo tepis aja gitu loh. Dia udah keburu maju, sundulan yang melambung, dia nggak nyampe, kena tiang. Ya, ada yang bilang mungkin reach-nya, jangkauannya pendek gitu ya. Katanya kan jangkauannya pendek. Cuman kalau lo mau ngebandingin David De Gea, tadi pertandingan yang sama David De Gea kebobolan juga hampir dengan cara yang sama gitu loh, sundulan kayak begitu. Cuma langsung masuk. Nah, kalau ini kena tiang dulu ya. Itu satu. Yang kedua, dari sisi back juga itu selalu deh bola mantul, bola muntah kalau ibaratnya kita bilang dulu ya. Back-backnya itu nggak ada yang sigap gitu loh. Sekali lagi itu nggak ada koordinasi. Where is your leader? Where is your captain? Mana? Siapa leader di situ? Siapa yang mau berani mau ngebentak? Jaga. That's the point. Akhirnya di menit ke-82 ya, ini yang gue agak menit ke-70 ganti dulu Mainu dengan Højlund. Nggak guna juga. Højlund sama Zirkzee dimasukin, 2 striker langsung. Udah main 3-4-1-2 kayaknya. Nggak terlalu banyak yang ya cuman ngurung-ngurung doang, muter-muter sampai di menit ke-82. Ya itu yang gue agak sedihnya ya. Sebenarnya gue lebih sedih si Sandro Martinez cedera sih. Dia sampai nangis itu ditanduk gitu. Ya itulah. Kadang-kadang nggak bisa prediksi juga. Pemain kalau udah cedera ya udah, pemain apa yang terjadi terhadap pemain ya pelatih tuh udah nggak bisa prediksi apa-apa gitu loh. Dan Ugarte diganti Eriksen, oke, lebih menyerang lah. Ujung-ujungnya ya pasti kena counter attack dengan bola terobosan yang berapa kali Crystal Palace itu melakukan terupas. Pertanyaan gue sama seperti di malam, kenapa kita nggak pernah bisa bikin melakukan terupas kayak gitu ya, umpan-umpan terobosan kayak gitu ya, yang sederhana aja, yang simple aja gitu loh. Bruno Fernandes sudah di tengah nggak pernah tuh melakukan itu, tapi dia melakukan umpan nggak nyampe, dihitung greatest chances, sehingga dia dibilang sebagai si paling greatest chances. Nah itu 0-2 ya, gue bilang ya sudah, kita terima lah kekalahan ini. Kadang ya memang sepak bola itu kejam gitu loh. Kalau bicara statistik ya, penguasaan bola kita 67%. Cuman dari 67% itu expected goals-nya itu cuma 1,2, sedangkan Crystal Palace bermain efektif dengan hampir 2,6 expected goals. Big chance-nya kita punya 1 doang, Crystal Palace punya 4. Total shot kita 17, tapi yang on target cuma 1. Corner kita 11 ya. Tackles oke lah, hampir sama lah. Cuman kalau mau bicara dengan atribut lain, shot on target 2, off targetnya 6, keblok. Ini selalu gue gak ngerti kenapa tendangan kita selalu keblok 9, tapi Crystal Palace tendangan yang keblok ya cuma 1. It's weird kan, aneh gitu loh. Kalau mau bicara apa yang kita lihat, selalu tendangan kita keblok. Shoot inside box bahkan 12. Bicara ground duels, oke, kita imbang lah. Aerial duels imbang. Tackles kita
mungkin gue bisa bilang anggap imbang. Tidak ada big chance yang tercipta. Big chance yang ada itu juga satu kena tiangnya, Maino. Touch di kotak penalti lebih banyak, 57, tapi nggak ada eksekutornya, nggak ada eksekutornya. Terus kalau mau lihat secara defending, tackles bagus, recovery so-so sama lah, interception segala macam sama lah. Tapi di saat penyerangan kenapa buntu? Yaitu mungkin Amorim juga harus sudah kasih tanda ya bahwa please deh, ini emang tim kita nggak punya seorang target man, nggak punya seorang Batistuta lah atau sekedar nomor 9-nya yang bener-bener killer gitu loh. Nah, jadi udah lewat masa bursa transfer. Matthias Tel kayaknya kolaps karena ada beberapa kesepakatan fee yang tidak bisa diselesaikan. Jadi kita akan terus dengan formasi ini. Semoga Eindhoven bisa, ya ini mungkin jadi suatu, ya bukannya gue mensyukuri apa yang terjadi pada Lisandro ya, mungkin ya dengan ini mana tahu Eindhoven bisa step up ya, walaupun masih 18 tahun tapi dia di tengah kiri, mana tahu bisa dipasang dan bisa menunjukkan performa. Patrick Dorgu juga gue lihat mungkin bisa untuk mengisi posisi Alejandro Garnacho ya. Jadi kita fokus aja di Europa League sama di FA Cup. Minggu depan kita akan melawan Leicester City, tim asuhan Ruud van Nistelrooy. Ya mungkin kita akan lebih bebas ya, lebih ini. Di Liga bisa jadi Amorim akan terus banyak melakukan eksperimen. Ya, outputnya antara berhasil, menang, atau tidak berhasil, kalah, udah itu aja. Jadi mungkin kita masih di atas 10 besar, bisa jadi. Gue udah bilang peringkat 8, peringkat 7, atau peringkat 6 pun itu udah prestasi terbaik saat ini di Liga ya. Jadi itu aja, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.